Itu dapur Bapak Bupati, lihat aja sendiri. Jangan suka-suka Bapak. Kami sangat bangga apabila pimpinan kami, orang tua kami datang ke Pujasera. Saya itu hampir tiap malam makan Pak di bubur. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Bupati. Pujasera ini tempat kecil saya dulu beli buku di toko Surabaya. Jadi pada prinsipnya gini Bapak Ibu, mau tidak mau, suka tidak suka, hari ini saya sedang membangun di Kabupaten Subang. Di tahun ini saya akan mulai melakukan penataan kota, di mana mulai dari jalan, perombakan muka kota Subang, trotoar-trotoar, maupun lokasi-lokasi untuk para pedagang yang tersebar, bukan hanya di Pujasera sebetulnya, tapi tersebar yang ada di kota Subang. Tapi Bapak Ibu harus paham bahwa saya selama ini kenapa menunda terus ini, karena saya justru memikirkan kepentingan Bapak Ibu. Dan saya menggodok dengan tim, menggodok bagaimana caranya mall bisa kita bangun, tapi Bapak Ibu semua tetap harus saya pikirkan nasib-nasibnya. Jadi Bu, Bapak, nanti itu di Pujasera akan dibangunkan 2 gedung yang mempunyai 2 fungsi. Satu, kalau bisa dilihat situ ada yang namanya Subang Trade Center. Itu nanti akan ditempati oleh Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu yang sekarang existing sudah punya toko di situ akan kita pindahkan di tempat yang sama dengan diperbaiki segala macamnya dan dibuat selayak mungkin dan dibuat semenarik mungkin sehingga masyarakat kita daya belinya meningkat dan masyarakat kita ada ketertarikan untuk datang ke situ. Dibangunkan nanti sebuah, ini masih konsep awal namanya Subang Trade Center. Nah, nanti Bapak Ibu semua pedagang yang ada di Pujasera bisa menempati itu. Semua bisa menempati tempat yang akan dibangunkan di situ. Untuk mallnya akan kita bangunkan di sebelahnya. Di situ ada mall, di atasnya ada hotel. Namun 2 bangunan ini disatukan dengan satu penghubung jembatan. Jadi nanti pengunjung mall bisa datang juga ke Pujasera Baru lah bahasanya, Pasar Pujasera Baru, maupun pengunjung Pasar Pujasera Baru bisa berkunjung ke mall. Dan saya jamin Bapak Ibu, karena proses pembangunan ini membutuhkan waktu 2-3 tahun, saya pastikan Bapak Ibu selama 2-3 tahun tetap bisa berjualan, tidak direlokasi, tidak diberhentikan dulu, tapi Bapak Ibu tetap bisa berjualan. Seperti apa nanti konsepnya? Nah, saya ke depan aja. Ada ini enggak? Selama 1 tahun ini Bapak Ibu yang posisi tokonya ada di sini, sementara pindah di sini 1 tahun. Nanti setelah 1 tahun ini selesai, 1,5 tahun selesai, lantai 1, dan itu pun 1,5 nggak 1,5 ton. Karena apa? Nanti ketika lantai 1 sudah selesai, Bapak Ibu yang sudah pindah ke sini, tahap pertama bisa langsung pindah mengisi lantai 1 di sini. Sampai ketika lantai 1 selesai, lantai 2 dibuatkan. Nanti di sini ada restoran nyambung ke sini untuk parkiran. Jadi tidak ada lagi parkiran di pinggir jalan, tidak ada lagi parkiran di emperan dan lain-lain. Semua parkiran dari sini. Karena yang di depan sini akan dibikin teras untuk berjalan kaki, untuk senam pagi, untuk apa, jadi akan banyak pusat kegiatan. Sehingga Bapak Ibu tidak usah khawatir. Insya Allah justru dengan adanya mall dan di Kabupaten ini, jumlah pengunjung orang yang datang insya Allah pasti akan lebih dari hari ini. Saya akan mengakomodir pedagang yang hari ini sudah berjualan, sehingga diprioritaskan pedagang yang sudah ada di Pujasera. Tidak akan saya kasih
ke pihak-pihak lain, orang-orang lain untuk masuk ke situ. Kecuali nanti ketika seluruh pedagang pindah ke situ sudah terakomodir, kalau masih ada sisa baru kita kasih ke orang lain. Tapi betul-betul yang gedung itu saya alokasikan betul-betul untuk seluruh pedagang existing yang hari ini berjualan di Pasar Pujasera. Mau tidak mau, Bapak Ibu suka tidak suka, pusat Pujasera ini kalau saya biarkan terus seperti ini, Bapak Ibu sudah merasakan sampahnya sulit, kotor, pengunjung juga berkurang karena orang yang ditambah sekarang sudah zaman digitalisasi, produk-produk banyak yang berjualan online. Tapi saya punya optimisme ketika tempatnya kita tata lebih baik, ketika tempatnya kita perbaiki lebih baik, saya yakin jumlah pengunjung yang datang pun bisa lebih dari hari ini. Sehingga masyarakat kita nggak perlu jauh-jauh lagi nanti belanja-belanja. Sebenarnya kan barang yang Bapak Ibu jual sama di Pasar Baru Bandung sama di King itu hampir sama. Jadi masyarakat itu tapi kan beda, di sana lebih nyaman belanjanya dibandingkan di Subang, di Pujasera. Bagaimanapun juga Pujasera ini merupakan wajah Kota Subang yang sangat banyak sekali orang berharap itu bisa ditata, bisa diperbaiki, bisa direnovasi, bisa setidaknya wajahnya Kota Subang ini tidak kumuh. Alhamdulillah saat ini saya perwakilan pedagang Pujasera sangat-sangat berterima kasih terhadap Pak Bupati. Kami atas nama pedagang diterima baik dengan Pak Bupati, bersilaturahmi baik dengan Bapak Bupati. Alhamdulillah Pak Bupati, makasih banyak Pak Bupati. Apalagi konsep Pak Bupati boleh dikata menyeluruh untuk bagi kami para pedagang. Jadi saya harap kedepannya Pak Bupati itu dapur Bapak Bupati lihat aja sendiri. Jangan suka-suka Bapak. Kami sangat bangga apabila pimpinan kami, orang tua kami datang ke Pujasera. Yang selama ini semiara tidak ada. Alhamdulillah, alhamdulillah Pak Bupati. Mungkin itu aja Pak, sekedar masukan. Cuma satu saya mohon harga Pak Bupati, harga. Kalau ada keluhan apapun sampaikan ke saya. Saya itu hampir tiap malam makan Pak di bubur yang di keluarga Panglejar itu. Laut. Nah, saya tiap malam makan di situ. Untuk makan nasi uduk, saya muntah di Jabrik di Beneran. Makanya kenapa saya pikirkan Pak, karena Pujasera ini tempat kecil saya dulu beli buku di toko Surabaya. Bahkan anak saya sekarang yang umur 3 tahun beli mainannya di Pujasera Pak. Di mana itu, di Jalan 2 itu depan Aisop yang ada toko kacamata, sampingnya toko mainan. Saya belanja mainan di situ terus buat anak saya. Jadi makanya kenapa saya mematenkan, ini bukan hal mudah Pak. Saya minta akhirnya Bapak Ibu bisa tetap berjualan di sini. Nanti harganya kita coba untuk press, ya siapa tahu nanti itu biarkan jadi masalah harga. Kalau Bapak Ibu keberatan, laporkan ke saya, nanti saya cari solusinya. Kalau harganya ternyata menurut Bapak Ibu mahal, biar saya nanti pikirkan lah. Tadi kampung rumah, kunaon tuh singkuring, totohan ulah kada mall, sabab singkuring teh pedagang mie ayam Pak, bakso. Apakah mungkin seorang pedagang mie ayam bisa mati mall anu hargana miliaran Pak? Heran ada satu kan kulang komodin miliaran, tak aya nama aya bagi dua geuning palersa debatkeun bahwa ya makanan ya. Jadi alhamdulillah Pak, ngaros banget namun dina hal ieu Pak nyungkeun kepastian kira-kira irha kada banget gitu. Anu kadua terus di mana cara panggilan sagar panggilan itu gratis Pak. Aya bayar ngan cara kumaha bayarna. Tingkat keadilannya harus sejahtera benar, karena bagaimanapun banyak keterlibatan dalam pengelolaan pasar ini, termasuk preman, termasuk karang taruna, termasuk penempatan Pak. Penempatan kami itu susah payah untuk mendapatkan tempat itu yang tadi Bapak sebutkan.
Jadi mohon pendataannya Pak, pendataan ulangnya harus benar-benar, jangan sampai ada yang mati suri Pak. Kalau Bapak bertujuan baik, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan ganjarannya yang lebih besar. Dan kami bangga sekali atas rencana Pak Bupati yang sudah menganggap kami sosialisasi atau silaturahmi dengan terbuka. Karena bagaimanapun saya lebih baik langsung dengan Pak Bupati. Karena kalau melalui tangan-tangan lain itu aksinya kurang baik. Bapak, mie ayam kira-kira kapan? Ini akan kita lakukan dalam waktu dekat selama pedagang sudah clear semua. Jadi saya juga tidak akan beranjak kalau misalkan pedagang belum clear. Jadi ini akan, dan pertemuan ini pertemuan pertama Pak. Nanti kedepannya akan ada pertemuan-pertemuan lagi, dan saya pastikan Bapak Ibu semua dilibatkan nanti dalam misalkan apa masukan Bapak Ibu, masukan-masukan Bapak Ibu akan kita serap, akan kita kaji, dan kalau misalkan memungkinkan masuk akal akan kita ACC semua langsung. Nanti jadi ini pertemuan pertama Pak. Nanti urusan teknis kan ada banyak permasalahan tadi, nanti bisa disampaikan. Saya tambahkan Pak Bupati, kami harapkan nanti karena selama ini kenapa pasar tradisional mati? Karena ada di beberapa titik yang berjalan. Saya harapkan nanti di tempat yang sekarang ini clear dari para pedagang pasar. Kita harus masuk ke sana, termasuk yang di pasar Panjang. Di pasar Panjang masih tetap dibiarkan, tapi sana tidak akan ramai Pak Bupati. Jadi Pak, kenapa saya mengambil kesimpulan tadi? Karena kenapa tadi? Saya mengambil kesimpulan tadi, saya minta tadinya pedagang basah mau dibawa masuk Pak sama pengembang. Saya sampaikan tadi, saya minta nggak ada pedagang basah. Kenapa? Itu yang betul disampaikan. Kenapa sekarang sepi Pak? Sekarang bayangkan yang jualan satu produk itu tersebar berceceran di Kota Subang. Bahkan ada yang di Tekwang. Yang jualan itu masuk retribusi tidak Pemda. Mereka berjualan. Orang Tekwang jualannya di sana semua. Nah ini kenapa kita bikin segmen tertentu Pak? Biar apa? Justru biar orang fokus. Berarti orang kalau mau belanja ikan asin itu perginya ke pasar terminal. Orang mau beli baju berarti datangnya ke sini. Orang mau beli elektronik barang datangnya ke sini. Bagaimana saya harus memikirkan semua ini jangan sampai hanya ramai di satu titik, tapi semua titik dengan dengan fasilitasnya masing-masing bisa ramai gitu. Sudah makanya tadi saya sampaikan, udah pedagang pasar kita relokasinya ke terminal. Kita siapkan tempatnya, kita perbaiki yang kan di terminal juga harus diperbaiki juga itu Pak, karena kan bocor dan lain-lain. Kita tempatkan di sana, kita perbaiki tempatnya, nanti yang dagang basah di sana. Jadi yang di sini terpusat oleh yang jualan yang sekarang sudah ada jualan kebutuhan yang tadi lah di luar dan kebutuhan basah. Lalu itu yang saya tegaskan Pak, saya itu salah satu yang saya bikin kesal itu masih banyak karena pedagang mungkin di sini nggak tahu ya, di sini ada atau nggak, banyak pedagang yang sering japri ke saya Pak, saya jualan di Pujasera, ada yang malak, ada yang ini dan itu, banyak Pak keluhan saya tahu saya. Jadi jangan Bapak pikir saya diam, saya nggak tahu. Makanya kenapa saya cetuskan ini, karena banyak juga masukan ke saya bahwa di pasar jangan ikan di pasar daerah, di terminal di mana-mana banyak sekali itu pemalak-pemalak, preman-preman yang harus kita berantas. Keamanannya nomor satu. Dan kalau sudah masuk ke sini saya jamin Pak, nggak ada satupun, jangankan preman, Pemda sendiri pun tidak akan ada yang berani main-main dengan Bapak. Kalau misalkan Bapak sudah pindah ke sini, saya sendiri yang akan tegur orangnya, saya sendiri yang akan intervensi ketika ada retribusi ke Bapak di luar apa yang sudah Bapak nanti sepakati dengan pihak pengembang. Itu nggak ada Pak, nggak ada. Bapak misalkan ya Pak, yang pengembang misalkan bayarnya sekitar 1 juta misalkan. Udah itu tok segitu, nggak ada lagi untuk ke Pemda, untuk ke ini, untuk ke itu, untuk jasa keamanan. Bapak keamanannya Bapak nanti ditanggung di situ, untuk sampahnya nanti pengembang yang ngurusin. Jadi Bapak mah tinggal jualan, intinya tak perlu mikiran ngecek sampah ke mana, tak perlu mikiran uang keamanan, tak perlu mikiran gerobak Bapak disimpan di mana, kan sok aja deh itu. Nyimpen gerobaknya ya di biaya itu biasa nah, menjualan makanan
nyimpen gerobak kadang sepi pungut di uang, dititip di saham gitu misalnya. Dengan adanya ini saya jamin itu semua hilang, harus hilang. Sehingga Bapak itu benar-benar jualan itu udah fokus tinggal jualan, tinggal bayar sewanya nanti yang disepakati, udah tinggal berjalan aja kayak gitu. Sehingga tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu terjadi di sini Pak. Dan nanti untuk pendataan ulang Pak, saya jamin pendataannya, penempatannya nanti dibicarakan bareng-bareng, duduk bareng. Nggak ada satu-satu, nggak ada yang ini orang si A, ini orang si B, ini orang si C, dibedakan harganya, dibedakan ininya. Semua saya jamin harganya sama sesuai dengan kiosnya. Jadi ulah oke emang Bapak nyokotnya 2 kios, kayak harga hiji kan ulah oke, karunya bayar satu, ya kan 1 petak, bayar ya 1 petak. Bayar ngambil 2 petak, nah, bayar 2 petak. Jadi saya jamin semuanya adil, semuanya tidak ada yang dibedakan, tidak ada orang si A, si B, si C, titipan si A, si B, si C. Semua pedagang sama, bayarnya sama, sesuai dengan tempat yang Bapak Ibu nanti pilih, nanti masing-masing semua saya libatkan. Jadi semuanya dilibatkan. Jadi intinya Bapak Ibu melihat garis besarnya seperti ini, kalau responnya positif, saya akan tindak lanjuti nanti, tapi dengan semuanya permasalahan-permasalahan yang ada tadi disampaikan, nanti disampaikan lagi Pak di pertemuan kedua, mungkin disampaikan lagi langsung ke urusan teknis. Hari ini saya belum bisa kasih gambaran biaya karena rapatnya garis tadi, jadi saya belum sempat tanya biaya, tapi saya pastikan Pak, masalah biaya saya semaksimal mungkin saya bantu Bapak Ibu semua agar Bapak Ibu tidak terberatkan oleh biaya. Saya maksimalkan, saya bantu sekuat tenaga saya agar Bapak Ibu bisa menempati tempat di sana tanpa perlu terlalu terbebani biaya yang mahal. Intinya itu Bapak Ibu, hatur nuhun kasumbikanana, mudah-mudahan urang sadayana dipasihan kesehatan terus keberkahan. Turun, cing sehat sadayana. Lanjut Pak, Salam ke keluarga, salam ke keluarga cing sehat. Masih muda, Pak Bupati. Pak Don ya. Terima kasih atas paparannya Pak. Upami nggak memang ulah jam 1 malam. Oh siap. Udah jam 1 siang. Siap. Orang itu. Hari wangi opat terus tutup Pak. Insya Allah. Ayo, amin Pak Garsa Nun.